Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Illusion Basis kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sebetulnya tadi aku udah ngerekam, tapi nggak sengaja tiba-tiba kehapus. But it's okay, kita lanjut rekam lagi aja. Dan sekarang aku akan lebih hati-hati. Sama seperti kalian sudah baca judulnya, kita akan cari tahu kira-kira apa yang mungkin ingin disampaikan oleh spirit guides kalian atau malaikat pelindung teman-teman ke kalian saat ini. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau ini tetap adalah general reading. Karena ini tetap adalah general reading, berarti kalau hasil nanti kamu rasa nggak resonate buat kamu, nggak apa-apa, mungkin video ini bukan buat kamu. Tapi kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke siapapun teman-teman kamu atau kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian adalah penonton baru. Dan follow juga akun Instagram aku dan TikToknya Illusion Priestess juga, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di sana. Anyways, aku sudah menyediakan 4 opsi. Aku sudah pre-shuffle buat 4 opsi atau 4 pilihan. Kamu bisa take your time, ambil waktu sejenak, luangkan waktu sejenak buat kamu memilih. Kalau kamu mungkin tertarik buat pilih lebih dari satu, nggak apa-apa. Mungkin pesan yang perlu kamu dengar memang ada di lebih dari satu opsi atau di lebih dari satu pilihan saja. Tapi menurutku mungkin akan ada satu sih yang mungkin itu akan terasa seperti menyala atau sangat memanggil kamu, sangat connect sama kamu, sangat resonating banget buat kamu. Oke. Teman-teman bisa pilih antara opsi nomor 1, yang ini, yang orange. Nomor 2, yang hijau. Nomor 3, yang kuning. Atau nomor 4, yang pink. 1, 2, 3, 4. Aku mau minum dulu sebentar. Sebelum kita masuk, mulai dari opsi nomor 1. Oke. Teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Akan aku bacakan pesan buat kalian yang pilih opsi nomor 1. Hai kamu yang terkasih. Selama mereka hidup di bumi, manusia pasti akan mempelajari bagaimana caranya hidup dengan menceritakan banyak cerita dan menciptakan kembali cerita-cerita berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mungkin sempat dialami dan pernah dibagikan. Pada akhirnya, ketika seseorang mengulang sebuah cerita secara terus-menerus, itu akan menjadi cerita utama yang membentuk identitas atau mendefinisikan tentang siapa kamu dan tentang duniamu. Jadi, untukmu bisa menjawab atau mendapatkan jawaban dari apapun pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan, kamu harus mengizinkan dirimu untuk menjadi rapuh dan mendengar cerita-ceritamu sebagaimana adanya. Tanyakanlah, apa yang perlu kamu ceritakan? Apakah itu betul-betul fakta? Apalagi yang mungkin menjadi kebenaran? Bisakah kamu menjawab atau melihat kebenaran sebagaimana adanya, kebenaran yang diberikan oleh Tuhan, oleh semesta sebagaimana adanya? Bisakah kamu melihat bahwa ceritamu atau segala cerita itu pasti saling terkait dan saling mempengaruhi? Semesta mencintai cerita, karena mereka itu adalah seperti cetak biru atau blueprint dalam proses penciptaan kembali. Jadi, ceritakanlah cerita yang kami tahu itu adalah fakta tentang dirimu. Cerita tentang keberanian, cerita tentang rasa syukur, dan cerita tentang kebenaran.
Ceritakanlah cerita yang menguatkan tentang dirimu, tentang kebijaksanaan, dan tentang keanggunan. Kamu akan mengalami dunia-duniamu dan pengalaman-pengalaman hidupmu sesuai cerita-cerita yang kamu sampaikan. Jadi pastikan cerita yang kamu sampaikan itu adalah cerita yang bisa kamu banggakan. Kami sangat mendukungmu dan mencintaimu dengan tulus dari sini. Oke. Teman-teman yang pilih nomor 1, sadar atau nggak sadar, kalian itu aku rasa satu, sering meragukan dirimu sendiri, sering meragukan potensimu sendiri, dan banyak di antara kalian yang belum bisa betul-betul ikhlas atau legowo atau melepaskan apapun yang mungkin perlu kamu lepaskan dari masa lalu. Masih ada emosi, masih ada dendam mungkin, atau masih ada kepahitan yang perlu kamu lepaskan dari masa lalumu. Dan malaikat pelindung kamu tuh pengen bilang ke kamu kayak, it's useless if you keep doing that. Gak guna loh kalau kamu terus-terusan ngelakuin itu. Gak guna kalau kamu terus-terusan dendam, emosi, kepahitan, benci, atau terus-terusan takut, dan kamu terus-terusan mengulang-ulang cerita yang sama. Padahal it's time for you to move on and start writing a new story. Ini udah waktunya buat kamu melanjutkan hidupmu dan menceritakan cerita yang lebih baik. Menceritakan cerita yang nanti bisa kamu banggakan. Misal gini, sadar atau nggak sadar, entah kalian punya trauma, atau kamu punya kepahitan, kamu pernah disakiti, kamu pernah dikecewakan, kamu pernah diselingkuh, atau kamu pernah punya pengalaman yang nggak enak, jangan terus-terusan berpikir bahwa kamu adalah korban. Dan kamu selamanya akan sengsara karena pengalaman yang sudah kamu jalani. Malaikat pelindung kamu mau agar kamu berhenti menghakimi dirimu sendiri atas apa yang sudah lewat. Berhenti ngulang-ngulang nginget-nginget yang udah lewat, yang ujungnya malah bikin kamu kesiksa atau menderita sendirian. It is time for you to move on. It's time for you to release. It's time for you to let go. Udah waktunya buat kamu melepaskan apapun yang memang perlu kamu lepaskan. Jangan terusan berpikir bahwa kamu adalah korban atau orang yang paling sengsara dalam hidupmu. Mulai tulis cerita yang baru. Bukan lagi dari perspektif korban, tapi dari perspektif orang yang berhasil bangkit dari masalah atau rintangan yang mungkin pernah kamu alami. Oke. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Hai kamu yang terkasih, izinkan kami untuk bertanya kepadamu. Apakah kamu saat ini sedang berusaha untuk mencari kebahagiaan di luar sana, di luar dari pengalaman hidupmu sehari-hari, dari setiap waktu, momen, dan ke momen lagi yang kamu alami, dan berpikir bahwa kamu baru bisa menemukan kebahagiaan suatu saat nanti di luar sana? Banyak manusia yang pasti akan berusaha untuk mencari keajaiban di luar sana, tapi tidak pernah bisa menemukan itu. Jadi, kami ingin agar berikan kami kesempatan untuk bisa membagikan sebuah rahasia kepadamu yang seharusnya ini juga nggak jadi rahasia banget. Kamu adalah sumber kebahagiaan. Apa yang membuat kamu itu kamu adalah sumber kebahagiaan. Dan setiap detik atau setiap waktu kamu terbangun, bahkan ketika kamu tertidur, kamu memiliki kebahagiaan yang menanti untuk kamu ekspresikan dari dalam dirimu. Kebahagiaan, kepuasan, dan kesenangan. Itu pasti akan muncul dari kamu memancarkan kebahagiaan, melakukan kebahagiaan, memahami kebahagiaan, dan menyinari kebahagiaan, membagikan kebahagiaan dari dalam hatimu ke dunia. Membagikan itu. Kamu perlu mengetahui kalau ketika tiba waktunya, kamu bisa betul-betul bebas. Dan kebahagiaan yang kamu rasakan
dan tindakan yang kamu ambil akan mengubahmu menjadi sumber cahaya. Lihatlah ke dalam dirimu dan izinkan dirimu untuk merasakan kebahagiaan. Bahkan di tengah kamu mungkin baru saja mengalami kehilangan atau baru saja menangis juga. Karena itu artinya kamu sudah betul-betul hidup. Betul-betul hidup. Cobalah untuk bisa melompat ke dalam hidupmu dan cintailah setiap menit, cintailah setiap detik yang kamu jalani. Kami sangat mencintaimu dari sini. Aku bukan maksud untuk menghakimi teman-teman yang pilih nomor 2. Tapi jujur aku merasakan kalian yang pilih nomor 2 ini mungkin secara tidak sadar kamu punya weakness atau salah satu kelemahan kamu itu adalah suka mengeluh. Kamu suka mengeluh dan kamu suka marah kalau misalnya ada situasi yang nggak berjalan untuk ekspektasi kamu. Entah kamu menyalahkan diri atau kamu menyalahkan Tuhan. Kamu marah sama Tuhan. Dan kamu berusaha untuk mencari cinta, mencari kebahagiaan, mencari makna hidup di luar sana. Seakan kamu nggak pernah merasa bahagia. Padahal, cinta, kebahagiaan itu adalah bagian dari energi dan itu ada dalam diri kamu. That's within you. They are within you. Mereka ada dalam diri kamu. Jangan sampai kamu kehilangan esensi itu cuman karena kamu sibuk cari keluar. Padahal yang sebetulnya perlu kamu lakukan adalah cari ke dalam. Cari makna bahagia sesuai standarmu sendiri. Banyak di antara kalian yang pengen bahagia, pengen cinta, pengen kebaikan. Tapi kamu takut untuk membagikan atau memberikan itu ke orang lain. Karena kamu ngerasa, tapi kalau nggak dibalas gimana? Tapi kalau mereka nggak baik juga sama aku gimana? Kalau mereka nggak cinta juga sama aku gimana? Ujungnya pamrih dong berarti kamu. Aku rasa malaikat pelindung kalian tuh pengen mengingatkan ke teman-teman kalau misalnya kamu gak akan pernah kekurangan ketika kamu membagikan cinta dan kebaikan. Apa yang memang ditakdirkan buat kamu itu pada akhirnya tetap akan menjadi milik kamu dalam cara apapun. It will be yours no matter what. Itu akan menjadi milik kamu. Gak usah takut, gak usah khawatir. Tapi kalau kamu terus-terusan mencari keluar sana, ujungnya malah kamu akan merasa gak puas terus. Tentukan standar, makna bahagia, dan makna cukup sesuai kebutuhanmu sendiri. Banyak orang terjebak dalam pola berusaha mencari makna bahagia di luar sana, tapi nggak ketemu-ketemu. Karena mereka nggak tahu standar mereka gimana. Dan malaikat pelindung kalian tuh mau agar teman-teman know your needs, know your limits. Tahu kebutuhan kamu. Lucunya adalah tiba-tiba HP ku tuh bunyi alarmnya. Anggap ini sebagai konfirmasi. Tahu batasan kamu, tahu kebutuhan kamu, tahu apa standar makna bahagia buat kamu sesuai kebutuhan kamu. Kalau kamu terus-terusan ngikutin standar makna bahagia orang lain, kapan kamu bisa merasa bersyukur? Izinkan rasa syukur yang bisa kamu panjatkan karena kamu sudah merasa cukup, utuh, dan bahagia dengan apa yang kamu miliki saat ini, detik ini. Bukan hanya membandingkan diri dengan apa yang belum kamu miliki saat ini. Izinkan rasa cukup, rasa syukur, dan rasa bahagia yang kamu miliki itu yang nantinya akan menjadi magnet untuk menarik lebih banyak sumber kebahagiaan lain dalam hidup kamu. Ini aku rasa pesannya jujur lebih tegas dibanding nomor 1 sih. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Sekarang, kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Oke, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, akan aku bacakan pesannya buat kamu. Hai kamu yang terkasih. Kami di sini sedang mengumpulkan keajaiban bersama-sama untuk membantumu merayakan awal baru dalam hidupmu. Kamu sedang melangkah menuju versi dirimu yang baru. Dan kamu perlu untuk menceritakan cerita baru sambil kamu terus menciptakan cerita baru dalam hidupmu itu.
Bukankah itu terasa seperti musim semi yang akhirnya berusaha untuk keluar, muncul, dan berkembang dari dalam dirimu? Dari dalam sisi dirimu yang terdalam? Walaupun mungkin kamu belum bisa melihat hasilnya, akan bertumbuh kemana dan bagaimana. Kamu belum bisa melihat gimana nih dampaknya atau efeknya nantinya. Tapi bukankah terasa menyenangkan untuk kamu bisa mengalami awal baru ini yang lebih segar dan lebih cerah, yang jelas lebih membahagiakan? Pasti akan terasa normal untukmu bisa merasakan kamu sedang ditarik untuk maju atau bahkan didorong untuk mundur ketika kamu sedang berusaha untuk memasuki satu babak baru atau hubungan baru dalam hidupmu. Tidak apa-apa untuk mengakui bahwa kamu tidak perlu untuk memaksakan diri tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena ketika tiba waktunya untukmu tahu, ketika tiba waktunya untukmu menyelam, dan mengizinkan versi dirimu yang baru untuk hadir dan muncul, pasti kamu akan tahu. Dan pasti kamu akan bisa merayakan hidupmu selaras dan sesuai dengan partnermu dalam hidup, yaitu Tuhan dan semesta. Kamu sudah masuk ke babak baru dalam proses kebangkitan atau proses berkontribusi dalam hidupmu. Dan kami di sini senang serta bangga dan bahagia untuk melihat kemana semuanya akan membawamu melangkah di depan sana. Kami sangat bangga kepada kamu. Oke, this is nice. Aku rasa teman-teman yang pilih opsi nomor 3 nih, kamu mungkin baru melewati fase, sebutlah fase yang sulit, atau fase yang sedih-sedih, atau fase kebangkitan spiritual, fase spiritual awakening, atau fase dark night of the soul. Kamu baru memasuki fase mau gak mau harus bertumbuh dan berkembang, meninggalkan versi dirimu yang lama, fase metamorfosa, untuk masuk ke fase versi dirimu yang baru. Mungkin kamu perlu meninggalkan hubungan yang beracun, atau kamu perlu berpisah dengan siapapun. Kamu perlu meninggalkan lingkungan pekerjaan yang beracun, atau kamu baru saja putus, atau kamu baru saja something has to end gitu loh. Sesuatu hal berakhir dalam hidup kamu, ya karena sebetulnya Tuhan dan semesta mau membawa kamu ke babak yang baru, atau alur cerita yang baru dalam hidup kamu. Walaupun mungkin kesannya kayak kamu berada di zona yang you don't know where you are, you don't know what to do, and you don't know where the universe may take you eventually. Kamu gak tahu ke depannya tuh mau gimana. Tapi, malaikat pelindung kamu mau agar kamu tidak kehilangan harapan. Pastikan kamu tetap bisa menjaga iman, menjaga kepercayaan, dan yakini kalau semuanya akan baik-baik saja. Bahkan lebih dari baik-baik saja. Walaupun mungkin kamu belum bisa ngelihat ke depannya akan gimana, tapi kamu akan bangga pada dirimu sendiri ketika akhirnya kamu lihat, oh versi diriku yang baru nih jauh lebih baik dibanding versi diriku yang lama. Versi diriku yang baru mungkin lebih berbakat, lebih berani untuk mengekspresikan diri, lebih berani untuk menunjukkan bakatnya, lebih berani untuk mencintai, lebih berani untuk berbagi kebaikan, lebih berani untuk menyembuhkan diri. Versi diriku yang baru bukan aku yang setengah-setengah gitu loh dalam hidup, tapi aku yang lebih all out. Aku yang lebih memahami diriku sendiri. Banyak di antara kalian yang sepertinya akan masuk dalam fase hubungan baru sih. Entah itu hubungan platonik maupun hubungan romantis. Kamu akan bertemu orang-orang baru yang mungkin orang-orang ini adalah bagian dari keluarga jiwa kamu, soul family kamu, dan mereka akan sangat membantu proses, bukan hanya proses healing kamu, atau proses kamu menyembuhkan diri dari luka atau trauma masa lalu kamu, tapi proses kamu berkembang dan bertumbuh menjadi versi terbaik kamu. Kalian pernah dengar nggak istilah we attract what we are? Your vibes attract your tribe. Nah, sambil vibrasi kamu terus meningkat, kamu akan terus menarik orang atau hal-hal yang memang sudah selaras dengan vibrasi terkini kamu. Dan ini sudah waktunya untuk kamu naik level. Gak usah takut, gak usah khawatir. This is actually nice.
Karena kalian mungkin di akhir tahun 2024 nanti pun kamu akan melihat lagi ke belakang dan sadar kalau oh my god, a lot of things have changed. Banyak banget yang ternyata udah berubah dalam hidup aku. Dan aku bersyukur itu. Aku rasa kalian akan lebih damai sih ke depannya. Oke? Dan ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Karena nomor 3 sudah. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4, akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Hai kamu yang terkasih. Apa yang sebetulnya menjadi fakta dan kebenaran buat kamu? Bisakah kamu dipercaya dan diandalkan dengan perkataanmu? Dengan kata-kata yang kamu sampaikan? Tentu saja kamu bisa. Karena selama kamu tidak bisa menggunakan kata-katamu, selama kamu tidak menggunakan perkataanmu atau kata-katamu dan mulutmu untuk memanipulasi orang lain, faktanya adalah kamu bisa membebaskan semua orang. Lepaskanlah hasilnya. Lepaskanlah segala ketakutanmu dan izinkanlah untuk fakta dan kebenaran untuk bisa memotivasi kamu dan menguatkan kamu serta orang lain. Izinkanlah situasi ini untuk bekerja menggerakkan perubahan yang nantinya akan menguatkan kamu dan mendukung kamu dengan penuh rasa cinta dan dengan banyak keberuntungan. Karena ini bukanlah waktu untuk kamu memaksakan diri berkompromi atau bahkan menyembunyikan fakta serta kebenaranmu dari orang lain. Apapun yang mungkin ingin kamu usahakan dan kamu kejar atau kamu inginkan, usahakan saja, kejar saja, perjuangkan saja. Dan mampukan dirimu untuk bisa jelas dalam motifnya, jelas dalam niatmu, terlebih ketika kamu berusaha jelas pada dirimu sendiri. Kamu akan sangat bangga ketika kamu berhasil melakukan itu nantinya. Ini adalah waktu untukmu sebetulnya perlu untuk mengerahkan segala kekuatan atau tenagamu untuk menciptakan kembali dan memanifestasikan kehidupanmu yang terbaik. Bukankah itu terasa luar biasa? Dan hasilnya pasti akan penuh dengan keajaiban. Pasti akan penuh dengan mujizat. Karena ketika kamu bisa menceritakan dan mengatakan kebenaran, dan kamu meminta orang lain untuk melakukan hal yang sama, kamu akan belajar banyak dari pengalaman-pengalaman hidup dan pelajaran-pelajaran hidup yang luar biasa. Dan kamu bisa meraih mimpimu juga. Sangat mencintaimu selalu. Kami sangat mencintaimu selalu. Oke. Buat teman-teman yang pilih nomor 4. Kamu punya harapan, kamu punya keinginan yang mungkin selama ini sempat kamu pendam. Dan kamu takut untuk memperjuangkan itu. Entah karena kamu takut dijudge, kamu takut dihakimi, kamu takut dinyinyirin, kamu takut dijulitin, dan pokoknya ada ketakutan lah. Ada ketakutan apapun yang membuat kamu jadi gak berani buat melangkah atau gak berani buat mencoba. Aku tahu ini pesan buat nomor 4 ini kalau menurut kartu, menurut pesan yang tertulis tadi itu sangat erat kaitannya dengan self-expression atau mengekspresikan diri atau tentang berbicara. Mungkin kalian ada yang tertarik buat menulis atau kamu tertarik buat berkarya, kamu tertarik buat jadi YouTuber, jadi content creator. Dan selama ini kamu takut. Sedangkan malaikat pelindung kamu tuh pengen ya udah coba aja, nothing tulus. Kenapa sih takut banget? Kalau mau coba ya coba aja. Karena walaupun ya aku bilang tadi pesan kamu tuh erat kaitan dengan komunikasi, self-expression, mengekspresikan diri, menunjukkan versi dirimu yang sejati ke dunia. Tapi entah kenapa aku ngerasa teman-teman yang pilih nomor 4 ini, kamu adalah kategori orang-orang yang sangat gampang terjebak dalam pola people pleasing atau nggak enakan sama orang lain. Otomatis malaikat pelindung kamu tuh pengen kayak ngingetin, udah deh, mau sampai kapan gak enakan terusnya sama orang lain? Bukannya kalau kamu semakin terus-terusan gak enakan sama orang lain, malah kamu gak akan maju-maju ya. Kamu gak akan berhasil.
Ini bukan lagi waktunya untuk kamu memaksakan diri berkompromi atau terus-terusan gak enakan sama orang lain. Ini waktunya buat kamu dengerin kata hati kamu dan memahami kalau your needs deserve to be fulfilled. Your wants deserve to be earned. Kamu berhak kok mendapatkan keinginan kamu, kebutuhan kamu, harapan kamu, kemauan kamu, keinginan kamu. Go ahead, lakukan saja gak apa-apa. Perjuangkan saja gak apa-apa. Dan nantinya kamu akan bangga ketika kamu berhasil melakukan itu. I feel like for a lot of you need to be reminded that this is not the time for you to play small. Ini bukan waktunya buat kamu bermain aman. Aku nggak tahu loh, teman-teman yang dengerin nomor 4 ini, entah kamu memang punya harapan besar, atau kamu punya keinginan besar, atau kamu punya tanggung jawab besar, kamu punya ada suatu hal yang mungkin perlu kamu kerjakan, tapi kemarin-kemarin tuh kamu main aman. Dan malaikat pelindung kamu pengen nggak usah takut, usahain aja yang terbaik. Hasil nanti tidak akan mengkhianati usaha kok. Semakin kamu takut, malah semakin kamu menunda waktu, menunda prosesnya. Padahal segalanya akan baik-baik aja. Percaya deh. Oke? This is nice. Ini kayaknya lebih singkat deh dibanding yang lain. Tapi jujur ya, aku ngerasa teman-teman yang pilih nomor 4 itu energinya lebih calm, lebih soothing, lebih comforting, lebih friendly juga ya. Mungkin banyak antara kalian yang selama ini kamu bisa aja takut buat ketemu sama orang baru, takut buat berteman, takut buat berelasi. Sedangkan malaikat pelindung kamu pengen agar kamu buka hati, buka diri gitu loh. Bukan hanya secara romantis ya, tapi bersosialisasi, kenalan sama orang baru, dan siapa tahu banyak potensi-potensi atau kesempatan itu bisa hadir dalam hidup kamu. Perubahan datang ketika kamu jadi lebih ekspresif dalam cara apapun. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Kalau kamu merasa terpanggil buat dengerin semuanya, terima kasih banget. Semoga apa yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk follow aku juga dong di TikTok, di Instagram, di Twitter. Linknya pasti aku cantumkan dan ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.